Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aulia berdiri di depan pintu apartemen tetangganya, tubuhnya basah kuyup dan hatinya hancur. Dia baru saja diusir dari rumah keluarganya setelah ayahnya menemukan surat cinta yang dia tulis untuk seorang wanita. "Kau bukan anakku lagi," teriak ayahnya. Suara itu masih bergema di telinganya saat dia menekan bel pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Nadia, tetangga yang selalu tampak sempurna, wanita berusia 28 tahun dengan senyum ramah dan kehidupan yang terlihat lurus seperti garis. "Aulia, apa yang terjadi?" tanya Nadia sambil menariknya masuk, mata hijaunya penuh kekhawatiran. Aulia tidak bisa menahan air matanya lagi, dia menceritakan semuanya, tentang perasaannya terhadap wanita, tentang penolakan keluarga, dan bagaimana masyarakat Indonesia yang konservatif ini membuatnya merasa seperti monster. Nadia mendengarkan dengan tenang, tangannya menyentuh bahu Aulia dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, Aulia merasakan kehangatan yang aneh, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia sendirian dalam perjuangan ini. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu kecil Nadia, ditemani secangkir teh hangat. Aulia, gadis 25 tahun yang bekerja sebagai guru sekolah dasar, selalu menyembunyikan identitasnya. Dia tumbuh di keluarga Muslim tradisional di pinggiran Jakarta, di mana ayahnya seorang ustadz yang disegani, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang taat. Sejak remaja, Aulia tahu ada yang berbeda, dia tidak pernah tertarik pada laki-laki seperti teman-temannya. Tapi dia menekannya berpura-pura sampai bertemu dengan Rina di sebuah kai. Rina adalah rekan kerja, wanita berambut pendek dengan tawa yang menular. Mereka berteman, lalu lebih dari itu, cinta pertama Aulia. Tapi ketika surat itu ditemukan, semuanya runtuh. Ayahnya marah besar, memanggilnya penyimpang dan mengancam akan mengirimnya ke pesantren untuk disembuhkan. Ibu Aulia hanya menangis, tidak berani membela. Aulia lari, dan satu-satunya tempat yang terpikir adalah apartemen Nadia, tetangga yang pernah membantunya saat banjir tahun lalu. Nadia, di sisi lain, adalah misteri. Dia bekerja sebagai jurnalis di sebuah media online, selalu berpakaian rapi, dan sering terlihat dengan teman-teman pria. Tapi malam itu, saat Aulia curhat, Nadia tidak menunjukkan jijik. Malah, dia berbagi cerita sendiri, tentang tekanan dari keluarganya di Bandung untuk menikah, tentang bagaimana dia pernah merasakan ketertarikan yang sama tapi memilih menyembunyikannya demi karir dan keluarga. "Di Indonesia ini kita harus hati-hati," kata Nadia pelan. "Tapi kau tidak sendirian." Kata-kata itu seperti obat penenang bagi Aulia, tapi juga membangkitkan rasa curiga. Mengapa Nadia begitu mengerti? Apakah dia sama? Hujan semakin deras di luar, mencerminkan badai di hati Aulia. Dia memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen Nadia, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu ke konflik yang lebih besar. Keesokan harinya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Nadia sudah pergi bekerja, meninggalkan catatan, "Makan dulu, kita bicara nanti malam." Aulia merasa bersalah, tapi juga lega. Dia menghubungi Rina, tapi panggilan tidak dijawab. Rina mungkin takut setelah mendengar tentang keluarga Aulia. Sore itu, ayah Aulia menelepon, suaranya dingin, "Kembalilah, atau jangan pernah kembali." Aulia menangis lagi, tapi Nadia pulang tepat waktu, membawa makanan dan mendengarkan. Malam itu, mereka berbicara sampai larut. Nadia menceritakan tentang masa lalunya, pernah jatuh cinta dengan sahabat perempuannya di kuliah, tapi memilih putus karena takut dicap lesbi oleh masyarakat. "Aku memilih aman," katanya, mata menatap jauh. Aulia merasa terhubung, tapi juga marah. Mengapa harus menyembunyikan? Mengapa masyarakat memaksa mereka memilih antara cinta dan keluarga?
Konflik mulai muncul ketika saudara laki-laki Aulia, Budi, datang ke apartemen. Dia curiga melihat Aulia tinggal di sana. "Kau ngapain di sini?" "Nadia itu cewek biasa, jangan bawa pengaruh buruk," bentak Budi. Aulia membela diri, tapi Budi pergi dengan marah, mengancam akan bilang ayah. Nadia tenang, tapi Aulia melihat ada ketakutan di matanya. Malam itu, dalam kegelapan, Aulia bertanya, "Kau pernah mencoba melawan?" Nadia diam sejenak, lalu menggeleng. "Terlalu mahal harganya." Tapi tatapan mereka bertemu, dan ada sesuatu yang berubah, sebuah percikan yang membuat Aulia bertanya-tanya apakah Nadia benar-benar lurus. Hari-hari berikutnya, mereka semakin dekat. Nadia membantu Aulia mencari pekerjaan baru, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Teman-teman Aulia mulai bergosip, dan media sosial penuh dengan postingan tentang penyimpangan moral di masyarakat. Aulia merasa terjebak, tapi kehadiran Nadia memberi harapan. Namun, dia tidak tahu bahwa Nadia menyimpan rahasia sendiri, sebuah hubungan masa lalu yang bisa menghancurkan semuanya. Beberapa minggu berlalu, dan Aulia mulai merasa seperti rumah di apartemen Nadia. Mereka berbagi rutinitas, sarapan bersama, diskusi tentang berita, dan malam-malam panjang berbicara tentang mimpi. Aulia menemukan pekerjaan sementara sebagai tutor online, tapi hatinya masih terluka oleh penolakan keluarga. Ayahnya tidak lagi menelepon, dan ibunya hanya mengirim pesan singkat, "Pulanglah, nak." Tapi Aulia tahu pulang berarti menyangkal dirinya sendiri. Nadia menjadi penopangnya, tapi kedekatan itu membangkitkan perasaan baru. Suatu malam, saat mereka menonton film tentang perjuangan hak asasi manusia, tangan mereka bersentuhan. Aulia menarik tangannya cepat, tapi Nadia tersenyum, "Tidak apa-apa." Senyum itu penuh makna, membuat Aulia gelisah. Apakah Nadia merasakan hal yang sama? Konflik memuncak ketika Rina muncul kembali. Dia datang ke apartemen, mata merah karena menangis. "Aku takut, Aulia. Keluargaku tahu, dan mereka mengancam akan memutus hubungan." Aulia memeluknya, tapi Nadia melihat dari kejauhan, ekspresinya sulit dibaca. Malam itu, setelah Rina pergi, Nadia bertanya, "Kau masih mencintainya?" Aulia mengangguk, tapi ada keraguan. Rina mewakili masa lalu yang penuh risiko, sementara Nadia adalah masa kini yang aman. Tapi amankah? Keesokan harinya, Budi kembali, kali ini dengan ayah. Mereka menyerbu apartemen, menuduh Nadia merusak Aulia. "Kau pasti yang mempengaruhinya," teriak ayah. Nadia membela, "Ini bukan salah siapa-siapa. Aulia punya hak atas dirinya sendiri." Pertengkaran hebat terjadi, dan ayah pergi dengan ancaman, "Aku akan laporkan ke polisi jika kau tidak berhenti." Aulia shock, tapi Nadia tenang, meski tangannya gemetar. Setelah itu, Nadia menceritakan rahasianya. Dia pernah menikah dengan seorang pria untuk menutupi orientasinya, tapi bercerai karena tidak bisa berpura-pura lagi. "Aku memilih bebas, tapi harganya kesepian," katanya. Aulia terkejut, dan perasaan mereka mulai terungkap. Mereka berciuman untuk pertama kali, di bawah cahaya lampu redup, tapi itu bukan akhir bahagia, malah awal dari badai. Keesokan paginya, gosip menyebar di komunitas. Teman-teman Nadia menjauh, dan bosnya memperingatkan, "Jaga image, atau kau dipecat." Aulia merasa bersalah, tapi Nadia bilang, "Ini pilihan kita." Tapi pilihan itu mahal. Keluarga Nadia dari Bandung datang, ibunya menangis, "Kenapa kau seperti ini? Kami sudah susah payah mendidikmu." Nadia tegar, tapi di malam hari, dia menangis sendirian. Aulia mendengar, dan hatinya hancur. Mautun etika muncul ketika Aulia dihadapkan pada pilihan, kembali ke keluarga dan menyangkal cinta, atau tetap bersama Nadia dan kehilangan segalanya.
Dia memilih yang kedua, tapi itu berarti kehilangan pekerjaan guru, sekolahnya tahu dari gosip dan memecatnya. Kami tidak bisa punya guru seperti itu, kata kepala sekolah. Aulia marah, tapi juga takut. Nadia mendukung, tapi tekanan sosial semakin berat. Mereka bergabung dengan komunitas underground di Jakarta, bertemu orang-orang seperti mereka, tapi itu penuh risiko, polisi sering raya, dan masyarakat memandang mereka sebagai ancaman. Suatu hari, mereka diikuti oleh seseorang, mungkin dari keluarga Aulia. Paranoia muncul, dan pertengkaran pertama terjadi. Aulia menyalahkan Nadia karena terlalu berani. Nadia menjawab, kalau tidak sekarang, kapan? Mereka berdamai, tapi luka mulai terbuka. Di tengah itu, Rina kembali, menawarkan untuk lari bersama Aulia ke luar negeri. Kita bisa mulai baru di Australia, katanya. Aulia tergoda, tapi melihat Nadia yang telah mengorbankan banyak, dia menolak. Rina marah, merasa dikhianati, kau memilih dia daripada aku. Itu adalah pengkhianatan pertama, dan Aulia merasa bersalah. Nadia tahu, tapi diam malam itu, mereka berbicara tentang masa depan. Apa kita bisa bertahan di sini? Tanya Aulia. Nadia menggeleng, mungkin tidak, tapi kita harus coba. Tapi kenyataan pahit, Nadia kehilangan proyek kerja karena rumor, dan Aulia kesulitan mencari pekerjaan. Masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang LT, membuat mereka merasa seperti buronan. Konflik internal Aulia semakin dalam, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Bulan berikutnya, tekanan mencapai puncak. Ayah Aulia mengirim surat melalui pengacara, menuntutnya kembali atau kehilangan warisan. Ini untuk kebaikanmu, tulisnya. Aulia robek surat itu, tapi hatinya terguncang. Nadia, sementara itu, dihadapkan pada pilihan karir. Bosnya menawarkan promosi jika dia membersihkan imagenya, artinya menjauh dari Aulia. Aku tidak bisa, jawab Nadia, dan dia dipecat. Keduanya sekarang menganggur, hidup dari tabungan yang menipis. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran, jauh dari mata orang. Tapi kesepian menyerang. Aulia mulai meragukan, mungkin ayah benar, aku penyimpang. Nadia marah, jangan biarkan mereka cuci otakmu. Pertengkaran semakin sering, tapi cinta mereka juga semakin dalam, setiap reconciliation membawa pemahaman baru. Suatu hari, mereka menghadiri pertemuan komunitas di sebuah kai tersembunyi. Di sana mereka bertemu dengan aktis seperti Sinta, yang berjuang untuk hak-hak mereka. Kalian harus melawan, kata Sinta. Tapi malam itu, raya polisi terjadi. Semua panik, Aulia dan Nadia lari, tapi Nadia tertangkap sebentar. Dia dilepas dengan peringatan, jangan ulangi, atau kami akan proses. Aulia shock, dan di rumah, dia menangis, ini terlalu berbahaya. Nadia tegar, ini harga kebebasan. Tapi luka isik Nadia dari dorongan polisi membuat Aulia marah pada sistem. Mereka memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi itu berarti menyembunyikan lagi. Konflik moral, apakah menyembunyikan berarti pengecut? Aulia berpikir ya, Nadia bilang itu strategi. Keluarga Nadia turun tangan lagi. Adiknya datang, memohon, kembalilah ke Bandung, Kak. Ibu sakit karena ini. Nadia ragu, dan untuk pertama kalinya, dia mempertimbangkan pergi. Aulia merasa dikhianati, kau akan tinggalkan aku. Nadia menjawab, bukan itu, tapi aku harus pilih. Itu adalah titik balik. Nadia pergi ke Bandung seminggu, meninggalkan Aulia sendirian. Di sana, dia melihat ibunya lemah, dan tekanan emosional membuatnya hampir menyerah. Tapi sebuah panggilan dari Aulia mengubahnya, aku butuh kamu. Nadia kembali, tapi dengan beban baru, dia berbohong pada keluarga bahwa semuanya baik-baik saja. Kebohongan itu memakan jiwa mereka. Sementara itu, Rina tidak menyerah.
Dia mengirim pesan ancaman, aku akan bilang pada media jika kau tidak kembali. Aulia panik dan memutuskan bertemu Rina. Di KE, Rina mengaku masih mencinta, tapi Aulia tegas, ini sudah berakhir. Rina marah, dan besoknya, artikel muncul di media online, gurus terlibat skandal lesbian. Aulia hancur, nama Nadia juga disebut. Masyarakat bereaksi keras, komentar online penuh kebencian, hukum mereka. Keluarga Aulia malu, ayahnya sakit jantung. Aulia merasa bersalah, dan menyalahkan diri, ini karena pilihanku. Nadia menghibur, ini karena masyarakat yang salah. Tapi damage sudah dilakukan. Mereka kehilangan teman, dan ancaman isik muncul, batu dilempar ke jendela mereka. Di tengah kekacauan, mereka menemukan kekuatan. Aulia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman LGBT di Indonesia, Nadia membantu edit. Itu menjadi outlet, tapi juga risiko. Suatu malam, setelah serangan verbal dari tetangga, mereka berpelukan. Apa kita salah? Tanya Aulia. Nadia jawab, tidak, cinta tidak pernah salah. Tapi pertanyaan itu menghantui. Konflik mencapai klimaks ketika ayah Aulia datang lagi, kali ini sendirian. Aku salah, nak. Tapi kau harus berubah. Aulia menolak, ini aku yang sebenarnya. Ayah pergi dengan sedih, tapi pintu rekonsiliasi terbuka sedikit. Setelah insiden media, hidup mereka berubah. Aulia dan Nadia pindah ke Yogyakarta, mencari komunitas yang lebih toleran. Di sana, mereka bertemu lebih banyak orang seperti mereka, tapi tekanan tidak hilang. Nadia mendapat pekerjaan relance, Aulia mengajar priat. Tapi luka lama masih ada. Aulia mimpi buruk tentang penolakan, Nadia sering diam memikirkan keluarga. Suatu hari, ibu Nadia menelepon, kembalilah, kami terima apa adanya. Nadia tergoda, tapi tahu itu jebakan. Dia pergi ke Bandung lagi, dan kali ini konfrontasi hebat terjadi. Ayah Nadia marah, kau bawa malu keluarga. Nadia balas, malu karena apa? Karena aku mencinta. Dia pulang dengan hati hancur, tapi lebih kuat. Aulia menyambut, kau pilih kami. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Aulia, di bawah tekanan, menghubungi Rina untuk minta maaf. Rina memanatkan, aku bisa bantu hilangkan artikel itu jika kau tinggalkan Nadia. Aulia ragu, tapi menolak. Rina marah, dan ancam lagi. Aulia cerita pada Nadia, dan pertengkaran besar, kenapa kau hubungi dia? Nadia merasa dikhianati. Mereka pisah sementara, Aulia tinggal di teman. Di sana, dia sadar, tanpa Nadia, hidup hampa. Dia kembali, memohon maaf. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Konflik etika, apakah pengampunan berarti lemah? Mereka putuskan ya, karena cinta butuh itu. Masyarakat mulai berubah pelan. Sebuah demo hak LGBT di Jakarta mendapat dukungan, dan blog Aulia viral anonim. Orang-orang kirim pesan dukungan, terima kasih, kau beri harapan. Tapi risiko naik, hacker ancam ungkap identitas. Nadia takut, hentikan saja. Aulia jawab, tidak, ini perjuangan. Mereka debat panjang, dan akhirnya setuju lanjut, tapi hati-hati. Suatu malam serangan isik terjadi, sekelompok pemuda serang mereka di jalan. Nadia terluka, Aulia panik. Di rumah sakit, Aulia berdoa, jangan tinggalkan aku. Nadia sadar, dan bisik, aku tidak akan. Itu momen kebangkitan. Mereka laporkan ke polisi, meski tahu sulit. Keluarga Aulia hubungi lagi. Ibu datang ke Yogyakarta, menangis, aku rindu kamu. Aulia peluk ibu, tapi tanya, ayah. Ibu geleng, dia butuh waktu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Nadia senang, tapi ingatkan, jangan harap terlalu banyak. Benar, ayah kirim pesan kasar.
Aulia sedih, tapi tegar. Mereka mulai rencana masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana lebih bebas. Tapi uang habis, dan Nadia sakit karena stres. Aulia rawat, dan sadar pengorbanan Nadia lebih besar. Aku sayang kamu, kata Aulia. Nadia jawab, aku juga. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Akhirnya, Rina muncul lagi, kali ini minta maaf. Aku salah, aku cemburu. Aulia makan, tapi batasi kontak. Itu penutupan babak. Tapi konflik baru, Nadia dapat tawaran kerja di luar negeri. Singapura aman di sana. Aulia ragu, tapi Indonesia rumah kita. Mereka debat, tinggal dan lawan atau lari. Pilihan sulit, penuh kontroversi. Aulia ingat kata ayah, kau pilih jalan salah. Tapi apa yang salah? Cinta atau masyarakat? Tahun berlalu pelan, tapi perubahan datang. Nadia terima kerja di Singapura, dan mereka pindah. Di sana lebih bebas, tapi Aulia rindu Indonesia. Kita pulang suatu hari, kata Nadia. Tapi kenyataan, keluarga Aulia putus hubungan total, Nadia hanya kontak dengan adik. Mereka bangun hidup baru, Nadia jadi editor, Aulia guru internasional. Tapi luka tidak hilang. Aulia sering ingat malam hujan itu, keputusan yang mengubah segalanya. Suatu hari, surat dari ibu, ayah meninggal, dia bilang Ma. Aulia menangis, tapi terlambat. Itu harga terbesar, kehilangan keluarga. Nadia hibur, kita punya satu sama lain. Kembali ke Indonesia untuk pemakaman, mereka hadapi tapan orang. Budi bilang, kau sebabkan ini. Aulia balas, tidak, prasangka kalian. Konfrontasi akhir, di makam, Aulia bicara pada ayah, aku makan, tapi aku tetap aku. Pulang ke Singapura, mereka lebih kuat. Blog Aulia sekarang terkenal, inspirasi banyak. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan ini layak? Mereka hadapi momen keraguan, tapi pilih bertahan. Nadia usul nikah di luar, Aulia setuju. Itu kemenangan kecil. Tapi cerita tidak berakhir bahagia sempurna. Di Indonesia, undang-undang anti-LGBTQ disulkan, dan mereka ikut kampanye dari jauh. Rina hubungi lagi, sekarang dukung, makan aku. Aulia makan sepenuhnya. Kehidupan mereka penuh tradeo, kebebasan tapi kesepian, cinta tapi luka. Mereka diskusikan, apa kita benar? Nadia jawab, ya karena kita jujur. Tapi masyarakat bilang lain. Di akhir, mereka kembali ke Jakarta untuk demo, berdiri tegar meski ancaman. Itu odd or though, apakah melawan sistem berarti benar, atau menyerah berarti bijak? Apakah mencinta seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?